Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Masih seputar kedatangan Roy Panci dari Australia, sahabat ya. Jadi bisa dibayangkan seorang yang sangat jauh dari Indonesia ini terbang ke Australia mengaku meneliti jasa seorang tokoh nasional yaitu Gibran Rakabuming Raka. Tapi ternyata setelah kembali ke Indonesia ia sendiri mengakui bahwa dia tidak pernah masuk ke dalam kampus yang ia sebut-sebut sebagai sumber datanya. Ya, itulah kenyataan pahit dari perjalanan Roy Panci sahabat ke Australia. Sebuah kisah yang kini jadi bahan tertawaan publik dan memperlihatkan betapa rapuhnya kredibilitas klaim yang ia bangun sendiri. Padahal seharusnya kalau benar-benar mau melakukan penelitian, yang paling tepat itu ketemu dengan Civitas Academy yang memang menangani pendidikan akademik Gibran selama ada di Sydney. Tapi justru yang dilakukan Panci warawiri ke sana kemari dan seolah-olah itu melakukan penelitian dengan wawancarai orang-orang yang tidak tepat. Jadi yang diwawancara itu hanya memang yang berdasarkan kepentingannya. Jadi seolah-olah itu sudah didesain semua oleh orang-orang yang mungkin lebih awal dia siapkan. Termasuk salah satunya yang saya up sebelumnya itu profesor yang ternyata abal-abal. Abal-abalnya itu menurut saya karena dia bukan orang yang ada di UTS Sydney sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat dulu seperti apa video Roy Panci ini. Apakah kita hanya percaya itu saja? Enggak. Saya terus terang harus melakukan verifikasi. Oleh karena itu, saya kemudian mendatangi bekas gedung yang ada di tengah kota Sydney itu, yang dekat Chinatown. Itu bekas gedung yang dulu digunakan tahun 2000-an ya untuk yang namanya Insert. Gedung itu sekarang telah menjadi 187 Thomas Street ya, telah digunakan untuk perkantoran yang lain. Jadi kita memang tidak mungkin mendapatkan apa-apa karena penyewanya juga sudah baru. Tidak mungkin jadi, mendapatkan apa-apa. Kita tidak mungkin mendapatkan keterangan apapun dari gedung itu. Kasihan ya, kan? karena memang penyewanya sudah baru. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya kemudian mengunjungi kampus UTS Insert. Memang benar pada video yang pertama yang saya sampaikan, ya, kami tidak masuk. Jadi ketika Roy Panci mengatakan bahwa dirinya melakukan penelitian di UTS Sydney, tapi kemudian publik kini tahu bahwa yang dia lakukan hanya sekedar perjalanan pribadi yang dibungkus narasi ilmiah. Karena bayangkan saja kalau dia tidak ketemu dengan Civitas Academy, tidak pernah masuk ke dalam kampus, dia hanya di depan kampus melakukan foto-foto layaknya seperti wartawan liar. Dan ia mendapatkan data resmi katanya. Resmi dari mana? Sementara yang dimaksud data resmi itu ketika data itu memang keluar dari universitas yang bersangkutan. Oleh karena itu sangat layaklah kalau rakyat kemudian bertanya, data apa sebenarnya yang dibawa pulang ke Indonesia? Itu kan sangat wajar ya kalau itu kita pertanyakan. Sebab kalau bukan data resmi, maka yang ia bawa hanyalah cerita-cerita pinggir jalan sebenarnya. Opini yang tak berdasar yang dikemas layaknya seperti laporan akademik. Kasihan sekali nasib Roy Panci ini dan para pengikutnya. Dan di sinilah sebenarnya letak persoalan yang saya kira publik betul-betul ingin digiring untuk percaya pada hasil penelitian yang bahkan sama sekali tidak memenuhi syarat penelitian, tetapi tetap saja dijujalkan ke masyarakat dengan percaya diri. Pada saat dia baru balik tiba di bandara kan dia konferensi pers itu memperlihatkan beberapa sertifikat, padahal sertifikat itu juga hanya sertifikat orang yang melakukan kursus bahasa Inggris. Jadi memang luar biasa dia mau mengibuli kita semua. Padahal tidak segampang itu, sebab hari ini seluruh orang sudah melek yang namanya informasi. Apalagi Ibu Inalim sudah angkat bicara terkait dengan apa yang dilakukan Panci di Australia selama melakukan penelitian katanya. Ya rupanya berbanding terbalik dengan apa yang dipaparkan oleh Panci. Bahwa kalau benar-benar melakukan penelitian, ya seyogyanya memang objek yang dituju itu adalah orang-orang yang memang memahami betul atau yang memiliki kapasitas. Lalu pertanyaannya, siapa lagi yang memiliki kapasitas kalau bukan lembaga yang ditempati Gibran sekolah? Dan itu harus orang-orang yang memang memiliki fungsi di dalam.
Nah, cuma kan persoalannya karena dia ini adalah peneliti abal-abal, maka Roy Panci juga tahu bahwa sekalipun dia masuk ketemu dengan orang-orang yang ada di UTS, sangat susah untuk mendapatkan data. Sebab yang namanya data pribadi, kalau kita ke kampus ya, pelajaran di kita saja ini, di kita saja. Untuk mendapatkan data-data kita di kampus itu kan tidak boleh orang lain, sekalipun orang tua kita tidak bisa diberikan oleh pihak kampus. Dan itu juga sudah disampaikan oleh Ibu Inalim, sahabat ya, betapa memang sangat susahnya itu yang namanya data di perguruan tinggi luar negeri untuk didapatkan kalau bukan orang yang bersangkutan langsung. Dan saya kira di Indonesia pun juga demikian. Seharusnya kan Panci tahu, karena dia selama ini ngaku sebagai ahli, ngaku sebagai akademisi, bahwa di dalam dunia akademik validasi data itu adalah segalanya. Jadi seorang tidak bisa sekedar wawancara dengan segelintir orang yang bahkan bukan bagian dari institusi itu, lalu kemudian menyimpulkan hal besar tentang reputasi dan keaslian data pendidikan seseorang. Tapi Roy Suryo melakukan itu seolah ia ingin memaksa publik untuk menerima kebohongan yang dia ciptakan sendiri. Nah, karena itu tidak salah kalau saya mengatakan bahwa Panci ini adalah dakjal kekinian. Ia bicara dengan nada yang sangat meyakinkan, padahal argumennya sangat rapuh seperti kertas basah, sahabat. Dan ironisnya, ia justru mempermalukan dirinya sendiri. Sebab publik ini kemudian sudah tahu bahwa Roy tidak pernah meneliti. Roy itu hanya bercerita, membuat narasi sampah berdasarkan hasil diskusi-diskusinya di pinggir jalan dengan orang-orang yang tidak jelas. Ini luar biasa yang dilakukan oleh Panci. Lalu apa dampak dari ini semua? Tentu orang yang paling mendapatkan dampak Panci sendiri, sahabat. Karena selama ini dia mengaku sebagai ahli telematika. Saya kira dalam peristiwa ini semakin menghancurkan dia punya reputasi di depan mata publik. Bagaimana mungkin seorang ahli yang tidak melakukan verifikasi akademik, tidak mencatat sumber resmi, lalu menuduh lembaga sebesar UTS Sydney tanpa dasar? Ini kan hal yang sangat membagongkan ya bagi orang yang waras. Yang kedua, bahwa tentu tindakan ini merusak citra bangsa kita di mata dunia internasional, membawa nama bangsa dalam narasi palsu. Saya kira ini adalah bukan bentuk kecerdasan, sahabat, tapi merupakan bentuk arogansi intelektual. Dan disinilah betul-betul Panci terbongkar topengnya sendiri. Topeng seorang mantan pejabat, mantan menteri yang gagal, yang tidak hafal lagu Indonesia Raya, yang haus dengan perhatian, yang berusaha terus-menerus memanfaatkan isu untuk kembali ke panggung politik, meski dengan cara yang sangat memalukan. Inilah yang menjadi tanda tanya besar buat saya sebenarnya. Apa di kepalanya Panci, dan seperti apa penilaian orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk keluarganya ya? Kok tidak dilarang? Atau jangan-jangan mereka juga keenakan menikmati hasil dari kebohongan yang ditabur oleh Panci ini? Karena sekali lagi, tidak mungkin ini bayarannya kecil. Kalau bayarannya kecil, tidak mungkin kasus ini atau isu ini, narasi kebohongan ini bisa bertahan sampai hari ini. Setahu saya bahwa hampir seluruh gerakan yang ada di dunia, kalau dia berjalan alot seperti ini, itu bandingnya itu besar sekali tuh. Yang selalu disampaikan oleh orang ya itulah bohir-bohir yang sakit hati terhadap Pak Jokowi yang mungkin menyiapkan amunisi. Untungnya karena rakyat semakin cerdas, publik kita tidak gampang dibodohi. Di era digital ini telah membuat yang namanya kebodohan itu dan kebohongan sangat mudah dilacak. Karena dalam setiap klaim yang dibangun oleh orang tanpa bukti, maka itu dengan secepatnya bisa dibongkar hanya dalam hitungan detik. Roy mungkin mengira sahabat dia bisa memanipulasi opini, tapi saya yakin kali ini justru opini itu yang kemudian
membungkam dirinya sendiri, karena publik betul-betul sudah sadar dan pasti mencari informasi yang jauh lebih detail dan berdasarkan fakta yang ada. Sebab itulah apa yang ia sebut sebagai penelitian akademik saya kira adalah dongeng tanpa data, sahabat. Dan dia lebih memalukan, ia sendiri akhirnya kemudian mengaku bahwa tidak pernah masuk ke kampus UTS Sydney. Pengakuan ini saya kira bukan hanya membatalkan seluruh klaim yang dibangun, tapi juga membuktikan bahwa apa yang ia bawa ke Indonesia bukan data, melainkan ilusi sebagai seorang intelektual kucluk atau intelektual abal-abal. Terserah mau Roy Suryo mengira ia sedang membongkar kebenaran. Yang pasti publik kini sudah tahu dengan jelas dialah sebenarnya yang sedang dibongkar. Dan itu bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh ucapannya sendiri. Sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa yang namanya gelar itu tidak menjamin kebenarannya. Suara panci bisa saja lantang, tapi tidak ada fakta, maka itu juga tidak ada gunanya. Karena pada akhirnya yang namanya kebenaran, sahabat, tidak butuh sensasi. Yang dia butuhkan itu adalah bukti nyata. Fakta bisa dicari, tapi yang namanya kebohongan selalu meninggalkan jejak. Itulah sebenarnya yang dilakukan oleh Panci hari ini dan dialami oleh mereka semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.